Selamat sore eh, untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai materi pembelajaran fisika yang berkaitan dengan dinamika fluida. Nah, berdasarkan apa yang telah saya kaji dan saya cari, ternyata dinamika fluida itu sama dengan fluida dinamis. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa sub-sub penting yang berkaitan dengan dinamika fluida atau fluida dinamis. Nah, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Anselmi Aprian Kartini Dato dengan NIM 2399199900143. Nah, topik bahasan pada kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari fluida dinamis sendiri, kemudian yang kedua sifat-sifat fluida dinamis, yang ketiga jenis-jenis fluida dinamis, yang keempat ciri-ciri dari fluida dinamis, yang kelima adalah besaran apa yang terdapat dalam fluida dinamis, yang keenam bagaimana penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketujuh adalah contoh soal beserta pembahasannya. Baik, yang pertama adalah pengertian fluida dinamis. Nah, fluida dinamis adalah aliran fluida yang tak termampatkan. Artinya, kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Aliran ini juga disebut aliran stasioner, di mana kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu tetap dan tidak bergantung pada waktu. Nah, yang kedua, sifat-sifat dari fluida dinamis. Yang pertama merupakan aliran lunak, di mana kecepatan aliran di suatu titik ialah konstan terhadap waktu. Yang kedua, merupakan aliran yang termampatkan, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat tertekan. Yang ketiga, merupakan aliran yang tak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan fluida yang lainnya. Yang keempat, aliran mempunyai garis arus dan tidak bergolak. Artinya, tiap-tiap partikel fluida akan melalui titik lintasan yang sama dan menuju ke arah yang sama. Yang ketiga, jenis-jenis fluida dinamis. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu aliran lurus atau laminer, yakni aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan bersebelahan meluncur dari satu dengan lancar dan mulus. Pada aliran ini, partikel fluida akan bergerak mengikuti lintasan yang mulus. Selain itu, lintasan ini tak saling bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Aliran laminer dapat ditemukan pada air yang dialirkan melalui selang atau pipa. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah aliran turbulen, yakni aliran yang disertai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen kerap kali ditemukan di selokan maupun sungai. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian yang keempat adalah ciri-ciri dari fluida dinamis. Nah, yang pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi atau tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui satu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tak tergantung waktu atau lunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Yang kelima, besaran fluida dinamis. Yang pertama, ada debit. Debit adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Secara matematis, Q sama dengan V per T. Dengan Q adalah debit fluida, yang satuannya meter kubik per sekon, V adalah volume, satuannya meter kubik, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Yang kedua adalah asas kontinuitas. Fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. A1 V1 sama dengan A2 V2. Dengan A1 luas penampang di titik 1, A2 luas penampang di titik 2, V1 kecepatan pada titik 1, dan V2 kecepatan pada titik 2. Yang ketiga adalah asas Bernoulli. Jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Secara matematis dapat dinyatakan dengan P ditambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan Pascal, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian.
Berikut penerapan dinamika fluida. Nah, itu penerapannya pada sayap pesawat terbang, pada pipa pitot, dongkrak hidrolik, dan pada pompa hidrolik dan ban sepeda. Nah, berikut ada contoh soal. Di sini ada beberapa contoh soal, namun ini saya menampilkan dua contoh soal. Yang pertama, bagaimana kita mencari soal yang berkaitan dengan debit. Yang ditanya adalah debit. Yang berkaitan dengan debit, namun yang ditanya adalah V-nya, volume air. Di sini kita menggunakan rumus debit, tinggal kita bolak-balikan saja. Kemudian yang kedua juga sama, ditanya volume air. Namun yang kita gunakan adalah rumus dari asas kontinuitas, di mana ada persamaannya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai dinamika fluida. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi adik-adik semua. Terima kasih.